Hentikan omong kosong ini. Ada hak apa Mama ikut mencampuri urusan vokal grup anak-anak SMA itu? Karena anakku terlibat di dalamnya. Apa aku bisa diam saja melihat anakku dalam kesulitan? Apa Mama ingin anak itu jadi bayi terus-menerus? Biarkan dia melatih diri, mengurus dan memecahkan persoalan sendiri. Jangan dicampuri. Kostum vokal grup kami nanti bakalan hebat, Mah. Kenapa Bapak takut dituduh tidak memberikan kesempatan pada orang lain dan cuma ingin menonjolkan istri? Menurut saya itu sama sekali tidak salah. Kalau memang sang istri memiliki kemampuan. Kecuali kalau sang istri tidak memiliki kemampuan apa-apa tapi dipaksakan untuk tampil. Itu sih bikin orang tertawa, Pak. Saya setuju sekali dengan yang dikemukakan Mbak Sinta barusan. Saya juga. Justru Bapak harus memberi kesempatan pada Mama karena Mama punya potensi luar biasa yang orang lain belum tentu punya. Sama dengan Mbak Sinta tadi, saya nggak bermaksud kurang ajar soal mengajari Bapak. maaf, kami telah lancang, Ma. Nggak apa-apa. Mama ngerti. Semuanya ini kalian lakukan karena kalian mencintai Mama. Terima kasih. Kalian semua ke sini. Yusuf pasti ada di kantor, Pak Cecep. Tolong panggil sebentar. Kamu, Sup. Tolong hubungi Pak Dirgo. Bilang sama dia, saya tidak keberatan kalau Pak Dirgo bersikeras memilih Nyonya Yeni Satrio sebagai model iklan minuman teh. Ya, atur sajalah. Yang menurut kamu baik. Ya, selamat sore. Yang melamar jadi foto model memang bukan Mama, tapi anak-anak Mama. Sekarang Mama sendiri bagaimana? Tertarik jadi model iklan? Gimana ya? Menurut Bapak bagaimana? Gak usah munafik, Ma. Kalau kepingin, bilang saja kepingin. Aku tidak mau punya istri frustrasi. Dan aku juga tidak mau dikatakan suami kejam yang tidak mau memberikan kesempatan istri berkarya. Lalu si Sinta bagaimana? Sampai sekarang belum ada kabar tentang lamarannya ke biro iklannya Anton. Kamu melamar jadi bintang iklannya Anton? Mau jadi model iklan apa? Pantasnya jadi model iklan apa ya, Pak? Model ikan hidangan warteg. Aku tahu diri kok. Itu sebabnya aku nggak ngelamar di biro iklannya Bapak. Bapak kan sangat selektif, Ruth. Nyindir nih. Tapi memang betul, Bapak sangat selektif. Itu sebabnya Mamamu terpilih. Mama dipuji Bapak tuh. Bilang dong sesuatu pada Bapak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih kembali, cantik. Mama sekarang ngetop deh. Di mana-mana dikenali orang. Oh ya? Hebat dong. Moga-moga tawaran jadi model iklan makin banyak. Jadi uang masuk makin banyak. Jadi Bapak sudah tidak perlu lagi kerja. Ih, Bapak. Ngomongnya pedes deh. Oke. Ngomong yang manis saja ya. Apa yang kamu bawa itu, Laras? Kue-kue buat teman-temannya Rudi yang mau latihan vokal grup nanti malam. Beli di mana? Dari Bude Susi. Oh ya? Pasti enak. Taruh di meja makan, Laras. Mama mau ngomong dulu sama Bapak.
Kasihan Mbak Susi, dia lagi prihatin. Kenapa? Pernah dengar nggak yang namanya Leli? Oh, Mbak Lili. Ah, itu kan ibunya si Beno. Oh iya, bagaimana kabarnya si Beno? Sudah dapat pekerjaan? Ah, kok jadi nanya si Beno? Aku mau cerita tentang Leli. Ya. Lanjutkan. Kenapa si Leli? Tahu nggak siapa Leli? Enggak, siapa dia? Leli itu tangan kanannya Mbak Susi yang mau saja dibajak usaha catering saingannya Mbak Susi. Sama sekali nggak punya loyalitas. Susah mengharapkan loyalitas seseorang zaman sekarang ini. Tapi sebaiknya sambil cerita, kita cicipi kue yang kalian bawa tadi. Pasti mengambilkan buat Bapak. Buat siapa lagi kalau bukan buat Bapak? Aduh, bahagia sekali punya anak seperti kamu, Ras. Terima kasih ya, sayang. Sama-sama. Saya ke atas dulu ya, Pak. Silakan, sayang. Jadi si Leli itu dibajak saingannya Mbak Susi. Dengan kata lain, dia mencurangi Mbak Susi, begitu? Persis. Selama ini dia menjadi orang kepercayaannya Mbak Susi. Semua rahasia dapur, segala macam resep diberitahu oleh Mbak Susi. Diam-diam dia malah lari ke orang lain yang membujuk memberikan gaji lebih tinggi. Dan memberikan semua kepintaran yang diperoleh dari Mbak Susi ke majikan yang baru. Persis. Kadang-kadang aku nggak habis pikir, kok ada manusia seperti itu? Tega mencurangi orang yang selama ini berbuat baik padanya dan memberikan lapangan kerja padanya pada saat dia kesusahan. Heran aku. Orang seperti itu banyak, mah. Gak usah heran. Masa sudah lupa kasusnya si Imron? Kurang baik apa aku padanya? Sekolah aku biayai, aku bimbing, aku arahkan. Buntutnya gak enak. Dia buka biro iklan sendiri. Dan semua klienku dibujuknya supaya mengalihkan order mereka kepadanya. Ingat gak? Ingat. Rudi ada, Mbak? Dari siang belum pulang tuh. Tamunya cari siapa sih? Cari Den Rudi. Silakan bicara dengan ibu saja ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saya ingin menemui Rudi. Ada penting sekali. Rudi belum pulang sejak siang. Katanya sedang mengurusi dana atau apa ya. Pokoknya dalam rangka mempersiapkan vokal grup yang mau ikut festival itu. Saya datang juga dalam kaitan vokal grup, Bu. Saya mau memberitahu Rudi bahwa teman yang pegang gitar mendadak masuk rumah sakit. Sakit apa? Belum ketahuan, Bu. Jadi, mohon Ibu sampaikan pada Rudi, malam ini tidak jadi latihan. Sekarang saya pamit, Bu. Mau memberitahu teman-teman yang lain. Ya, nanti akan saya sampaikan. Permisi, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Siapa tamunya, mah? Temannya si Rudi. Malam ini latihan vokal grupnya batal. Yang main gitar mendadak masuk rumah sakit. Belum ketahuan apa sakitnya. Moga-moga nggak parah. Sinta. Ya, Ma. Turun sebentar. Mau disuruh apa sih, Sinta? Saya mau suruh dia cari teman-temannya di kampus yang bisa main gitar. Buat apa? Ya buat mengiringi vokal grupnya si Rudi, Pak. Kalau temannya yang di rumah sakit itu parah sakitnya, lalu bagaimana latihannya? Mama, buat apa Mama ikut campur urusan vokal grupnya Rudi? Biarkan saja dia yang mengatur. Saya mau disuruh apa, Ma? Nggak jadi, Sinta. Jadi dong. Di kampusmu banyak kan yang bisa main gitar? Ada beberapa orang. Kenapa, Ma?
Tolong usahakan satu orang yang bisa membantu Rudi. Kan sudah ada, Ma, si Jarot. Anak itu mendadak sakit, masuk rumah sakit. Tapi yang ngiringi vokal grup mereka kan harus anak SMA juga, Ma. Tidak boleh orang luar. Cuma buat membantu waktu latihan saja. Siapa tahu anak itu sudah sembuh waktu festival nanti. Kalau belum sembuh, gimana? Hentikan omong kosong ini. Ada hak apa Mama ikut mencampuri urusan vokal grup anak-anak SMA itu? Karena anakku terlibat di dalamnya. Apa aku bisa diam saja melihat anakku dalam kesulitan? Apa Mama ingin anak itu jadi bayi terus-menerus? Biarkan dia melatih diri, mengurus dan memecahkan persoalan sendiri. Jangan dicampuri. Kostum vokal grup kami nanti bakalan hebat, Mah. Desainnya dari desainer yang terkenal. Kakak dari salah seorang anggota vokal grup kami. Bahan kainnya juga dari dia? Enggak dong, kami beli sendiri-sendiri. Pengiring gitar kalian sakit, Ruth. Masuk rumah sakit. Jarot sakit? Iya. Tadi ada teman kamu kemari memberitahu. Kalau kamu mau, Sinta bisa. Pak, Mama, saya pergi dulu. Ya, Nak. Ruth, sudah sore, Nak. Besok pagi sajalah. tenang, Bunda. Kalau toh nanti si Rudi tidak bisa mencari pengganti si Jarot, dia sendiri kan bisa main gitar. Main gitar yang cuma jerang-jereng itu. Kalau dia mau, temanku pasti mau melatih si Rudi supaya nggak cuma jerang-jeng saja. Rudi cepat pintar kok anaknya. Tapi dalam waktu singkat mana bisa. Tolong deh minta bantuan salah seorang temanmu saja. Cukup omong kosong ini. Calon pemimpin yang baik harus mampu menghadapi segala macam persoalan dan mengatasinya dengan baik. Itu yang kita harapkan dari Rudi. Tolong jangan ganggu dia, Mah. Aduh, enak sekali. Sarapan pakai tempe dan tahu goreng. Sambal kecapnya yang pedas ya, Ma? Ya. Nanti sore, kami mau latihan vokal grup di rumah ini, Ma. Bisa disediakan minuman dan makanan kecil, Ma? Jangan yang mahal-mahal. Pisang goreng saja. Bisa, Ma? Bisa. Terima kasih, Mami. Sama-sama. Mama kenapa sih, Mbak? Acuh-acuh saja waktu saya ajak ngomong. Sebab lihat tampangmu barangkali. Saya tanya serius, Mbak. Kenapa nggak nanya langsung pada Mama? Habis kelihatannya malas tuh saya ajak bicara. Lagi marahan dengan siapa sih, Mbak? Nggak tahu, Ruth. Yang jelas tidak dengan saya. Dengan aku juga nggak mungkin. Aku nggak berbuat salah apa-apa. Pecahkan sendirilah teka-teki itu. Jam berapa kamu pulang tadi malam? Kira-kira jam 11 lebih. Bapak sudah tidur waktu saya pulang. Kemana saja kamu? Dari rumah, saya langsung ke rumahnya si Jarot.